Selamat siang, Sabtu dan Rakyat. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Di sini Pak Sabtu mengajar mapel IPA. Nanti pembelajarannya akan masuk di kelas 9. Tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajaran ini saya mengambil materi wawasan sehat. Nanti akan jadi tujuannya adalah peserta didik mampu memahami konsep sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anak, memahami sifat, konsep sifat ya, yang diturunkan dari orang tua kepada yang diturunkan dari orang tua ke kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa saja Pak? Pengembangannya ini yang pertama mandiri karena tidak pengembangan itu mandiri. Kemudian yang kedua kreatif. Mandiri berarti nanti anak bekerja sendiri-sendiri ya? Individu ya? Kemudian untuk kreatifnya Nanti sesuai dengan membuat poster. Apakah selain poster? Kalau ini poster saja ini Pak. Poster Ya. saja. Dan isinya memang pohon juga keluarga ya. Yang di dalamnya ada salah satu sifat yang cuma nanti baru diberi tugasan ya Iya. posternya. Iya. Silakan boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Word, boleh menggunakan Google Slide, boleh menggunakan Google Site gitu ya. Nah, kemudian strategi yang dipersiapkan, strateginya yang disiapkan yaitu menggunakan discovery learning. discovery learning ya. Ya, siswanya aktif nanti mencari sebenarnya apa sih yang dipelajari di pertemuan itu. Kemudian apakah pembelajaran ini nanti sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Sabtu? Pembelajarannya nanti saya rencanakan berdiferensiasi yang ditekankan pada pertama materi Konten ya? konten Konten. dari internet tadi Ya. Terus dari prosesnya menggunakan aplikasi tadi. Aplikasinya disesuaikan dengan anak. Ya. Outputnya kalau lebih ke sebenarnya kalau output lebih ke poster Ya, poster saja ya. Poster saja. Jadi bagusnya Konten dan proses. Oke, Pak Sabtu, mungkin itu ya. Jadi untuk observasi di kelas di sini sudah pembelajaran, pengembangan dan strategi yang dipersiapkan ya. Jadi kita akan berjumpa lagi di observasi pembelajaran di kelas. Ya, saya ini sudah sangat luar biasa sekali mengenai tujuan pembelajarannya, area pengembangannya, dan area pengembangan ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu mandiri dan kreatif. Kemudian strategi yang dipersiapkan juga sudah berdiferensiasi untuk pembelajaran yang dilakukan murid, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Sabtu atas waktunya. Ya, sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa.
damai. Doa selesai. Terima kasih pada Mas Faisal yang sudah memimpin berdoa. Pada kesempatan kali ini, adakah yang tidak hadir di kelas ini? Tidak ada? Semua hadir? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai akhir nanti. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Saya ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum masuk ke materi, silakan kuis yang saya bagikan di grup bisa kalian buka. Kalian lakukan literasi terlebih dahulu selama 15 menit. Silakan dibuka linknya yang sudah saya kirim di grup untuk kalian literasi terlebih dahulu. Silakan ya. Nanti dulu dibaca sambil dipahami karena itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Sudah selesai membaca? Ya. Kira-kira apa yang kalian baca tadi? Isinya apa sih? Tentang apa? Tentang sifat yang diturunkan. Ada apa saja di situ? Rambut keriting, daun telinga, bibir bintik, mesum pipi, warna rambut, warna mata, dan bentuk hidung. Semua itu adalah sifat yang nampak, yang diturunkan ya, yang nampak atau ciri fisik. Saya ingin mereview sebentar materi pertemuan sebelumnya. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang apa? Tentang gen, tentang pewarisan sifat. Masih ingat pewarisan sifat apa saja yang sudah kalian pelajari? Apa? Rambut, kulit, kuping, hidung. Apa lagi? Oh ya, pertumbuhan rambut di dahi. Anak-anak semua, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, ini ada sebuah video, saya tampilkan videonya, silakan dilihat dan didengar dengan baik. Nah. Setiap anak yang lahir di dunia mewarisi warisan genetik dan keterangan sifat dari kedua orang. Nah, gimana? Sudah melihat videonya? Ternyata ada beberapa sifat yang itu merupakan karakter ya, yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Misalkan tadi adalah kecerdasan. Ternyata kecerdasan seorang anak itu diturunkan juga dari orang tua. Dari siapa tadi? Dari ibunya. Jadi bagi yang laki-laki, silakan nanti mencari sosok perempuan atau istri idaman yang pintar, cerdas, supaya nanti anaknya juga bisa jadi yang manusia cerdas. Yang perempuan silakan belajar terus supaya bisa menjadi perempuan yang cerdas. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat pohon keluarga, ya. Kemudian dikasih satu ciri. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikirim lewat WA group dan salah satu atau salah dua nanti mempresentasikan di depan. Sudah siap? Oke, silakan bisa langsung dikerjakan.
Jangan lupa pilih satu sifat yang menurut kalian itu sangat khas yang ada di keluarga kalian. Karena biasanya tiap keluarga itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Waktu membuat 15 menit ya, sampai angkanya ada di 4 nanti. Ngirimnya gambar ya.
sudah habis silakan dikirim, yang belum nanti bisa menyusul pengirimnya. Sekarang saya minta satu atau dua orang saya tunjuk aja ya. Silakan Mbak Tata, disampaikan aja sifatnya yang diambil apa, kemudian anaknya mendapatkan sifat yang bagaimana. Silakan ya. Silakan yang lain didengarkan ya. Perkenalkan, nama saya Margarita Purwani. Saya akan menyampaikan hasil dari proyek Kampa mengenai keluarga. Ini saya akan menjelaskan pertama dari papa saya memiliki sifat kulit hitam, dan mama saya memiliki kulit putih, dan anaknya yang pertama mengikuti campuran dari hitam dan putih dan sawo matang, dan anaknya kedua juga sama. Sudah, yang berikan tepuk tangan kepada Mbak. Sedikit saya bahas ya. Yang diambil oleh Mbak Tata itu kan warna kulit ya. Papanya warna kulitnya hitam, kemudian ibunya putih. Tapi kenapa anaknya Mbak Tata dan ini adiknya ya? Adiknya kok warna kulitnya sama matang? Kenapa Manoman? Apa? Silakan dari hitam dan putih. Yang lain coba, siapa yang bisa? Kenapa kok tidak hitam? Kok tidak putih? Tapi sawo matang. Tadi hampir benar yang dikatakan oleh Mas Nova. Kalian masih ingat sifat dominan dan sifat resesif? Sifat dominan yang bagaimana? Yang pernah, yang akan muncul di anaknya. Sedangkan resesif yang kalah, yang tidak akan muncul. Nah, kemarin saya juga sudah menjelaskan bahwa dominan itu ada dua, dominan penuh dan dominan tidak penuh. Kalau dominan penuh, maka nanti akan muncul sepenuhnya sifat itu. Tetapi kalau tidak penuh, akan terjadi campuran antara keduanya. Contohnya adalah warna kulit ini, bapaknya hitam, ibunya putih, kemudian anaknya itu sawo matang atau campuran perpaduan antara hitam dan putih. Itu ya Mbak ya. Berarti ini tidak ada yang menang, tapi saling melengkapi. Inilah keluarga yang harmonis. Dan berikan terima kasih kepada Mbak Tata. Terima kasih Mbak. Satu lagi ya. Satu lagi. Saya carikan dulu. Ini ya, sawo matang juga. Nah, yang lain, sifatnya yang lain. Siapa ini? Sawo matang juga. Nah, ini. Silakan, siapa ini? Mbak Putri, silakan. Mbak Putri. Karena ini sifatnya beda. Perkenalkan, nama saya Putri Masari ingin menyampaikan tentang
Oke, terima kasih kepada Mbak Putri. Berarti ini imbang ya. Ibunya tidak mancung, bapaknya mancung, anaknya satu mancung, satu sesek atau tidak mancung. Terima kasih kepada Mbak Putri. Silakan ditutup. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan kepada Mbak Putri. Setelah dua presentasi tadi, adakah yang belum paham tentang sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Paham semua ya? Berarti ada sifat yang nampak seperti ciri rambut, warna kulit, ada juga sifat yang tidak nampak seperti gaya tidur, kemudian kecerdasan, watak dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya simpulkan, apakah ada yang mau tanya dulu? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama adalah sifat yang diturunkan itu tidak melulu sifat yang nampak atau fisik saja, tetapi ada juga watak atau kecerdasan yang diturunkan. Kemudian yang kedua, ada sifat dominan, ada sifat resesif. Yang dominan tadi gimana? Yang menang, yang akan muncul di anaknya. Sedangkan resesif yang kalah tidak akan muncul. Dominan ada dua, yaitu dominan penuh dan dominan tidak penuh. Kalau dominan penuh gimana? Kalau dominan penuh dia akan benar-benar menang, ya muncul sempurna. Nah, kalau hitam ya berarti nanti muncul hitam. Kalau dominan tidak penuh berarti perpaduan antara misalkan hitam dan putih menjadi sawo matang, gitu ya. Nah, kemudian di akhir sebelum saya akhiri, silakan kalian menuliskan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kalian sudah dapat ilmu apa? Kelebihan dari pembelajaran ini apa? Kekurangan dari pembelajaran ini apa? Silakan ditulis di buku kalian. Jangan ditulis ya. Nanti silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ya. Untuk kali ini saya akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sardu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak Sardu ya. Pak Sardu, kita sudah melakukan observasi ya, pembelajaran di kelas. Pembelajarannya sangat luar biasa sekali. Namanya sudah kembali
observasi kelas ya. Jadi menurut Pak Sadu kegiatan kita kali ini itu tujuannya apa? Tujuan apa lagi ya? Ya, percakapan ini kita punya tujuan apa? Itu perkembangan profesi pembelajaran. Nah, dari pembelajaran yang sudah Pak Sadu sampaikan di kelas, mungkin refleksi dari Pak Sadu itu apa saja? Kemarin itu ya Pak? Ya. Kita masuk kelas itu ada beberapa yang dilakukan yang menjadi apa namanya ciri khusus atau ciri khas itu ya Pak ya, atau pokok itu adalah yang pembelajaran secara diferensiasi. Dan diferensiasi itu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Oke. Nah, mungkin dari pembelajaran diferensiasi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sadu, dan diferensiasi konten dan proses. Kontennya itu gimana? Kontennya yaitu pada materi. Materinya itu siswa boleh mengambil dari mana saja, dari buku paket boleh, dari internet juga boleh, dari video atau dari apapun. Ya. Kemudian mungkin apalagi dari refleksi yang sudah dengan Pak Sadu, mungkin kekurangannya ataupun kelebihannya dari pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Pak Sadu di kelas. Nah, mungkin dari kelebihannya siswa jadi apa namanya, gimana ya, siswa itu lebih enjoy gitu Pak, karena dia itu mengerjakan apa yang dia minati. Misalkan membuat poster atau apa gitu ya Pak. Kemudian tidak terpaku harus menggunakan aplikasi ini, tapi boleh yang lain. Itu merupakan minat siswa sendiri. Itu mungkin menjadi satu apa namanya kebahagiaan belajar bagi siswa. Itu mungkin kelebihannya. Kemudian kalau kekurangan kemarin itu mungkin di apa namanya penguasaan kelasnya agak sedikit masih perlu diperbaiki. Kelas ya Pak? Gitu ya, kelasnya masih perlu diperbaiki. Nah, kemudian apa namanya, dalam pembelajaran di kelas ya, indikator ketercapaiannya dari pengembangan yang ingin dicapai seperti apa Pak? Pengembangan yang ingin dicapai yaitu kita merujuk ke profil pelajar komersial yang diambil ada dua, yaitu mandiri sama kreatif. Berarti di apa namanya profil pelajar komersial. Dimensinya seperti apa Pak Sadu? Mandiri sama kreatif. Dimensi mandiri dan mungkin Pak Sadu bisa menjelaskan dimensi mandirinya itu pada saat kegiatan pembelajaran itu seperti apa? Nah, mandirinya itu nanti siswa mengerjakan sendiri-sendiri, personal atau individu, yaitu membuat sebuah poster. Itu tidak dikerjakan secara kelompok, mereka individu masing-masing. Itu akan melatih kemandirian siswa, tidak bergabung sama, mungkin kalau kelompok kan ada kelompoknya sendirian. Itu untuk mandiri. Kemudian kalau untuk dimensi kreatifnya, kalau untuk kreatifnya tentang produknya Pak, jadi kalau posternya itu diharapkan siswa bisa meningkatkan atau apa ya, mengasah kreativitasnya dalam membuat poster itu. aplikasi yang digunakan bagaimana untuk pembuatan poster? Apakah manual, menuliskan atau bagaimana? Kalau aplikasi yang digunakan bisa menggunakan misalkan apa itu slide ya, atau misalkan menggunakan kanva atau apa itu sesuai minat siswa. Ya, sesuai dengan minat. Iya. Kemudian dari metode pembelajarannya, model pembelajarannya apa? Seperti apa ya? Model Ya. Modelnya itu adalah menggunakan itu visual learning. Jadi siswa lebih mencari menggali informasi mandiri. Menurut Pak Sadu, discovery learning yang diterapkan atau dilaksanakan saat ini apakah sudah sesuai dengan RPP yang Pak Sadu susun? Kalau untuk kesesuaian sudah sesuai. Untuk ya? Iya. Kemudian
catatan yang saya buat saat observasi itu yang pertama, dalam pembelajaran Pak Sandi sudah melaksanakan yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nah, berdiferensiasinya di sini Pak Satu menggunakan strategi berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses. Ya, kemudian dalam berdiferensiasi konten ini Pak Satu memberi kebebasan kepada murid ya untuk memilih sumber belajar ya, baik itu menggunakan buku paket dan menggunakan referensi online. Nah, referensi online ini berarti Pak Satu kemarin sudah mengizinkan anak untuk memanfaatkan gadget atau HP-nya ya untuk mencari materi secara online ya. Kemudian secara prosesnya dalam pembuatan poster ya itu memberi kebebasan juga kepada murid gitu ya untuk penggunaan aplikasi ya, penggunaan aplikasinya bisa Canva, bisa Google Site ya, atau yang lain sesuai dengan minat siswa itu sendiri ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan oleh Pak Satu ini sudah melayani kebutuhan belajar murid, yaitu berupa minat ya, minat belajarnya ya, apakah mau menggunakan buku paket atau referensi online sebagai sumber belajar, apakah mau menggunakan Canva, Google Slide atau aplikasi lain dalam pembuatan poster. Nah, kemudian pembelajaran di kelas yang sudah dilaksanakan oleh Pak Satu juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu di mana peserta didik sudah mampu memahami, gitu ya, memahami. Oke, ya, memahami konsep sifat yang diturunkan orang tua kepada anak. Oke. Kemudian berdasarkan pembicaraan kita tadi, ya, apa saja yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Satu? Mungkin perlu saya kembangkan dalam pembelajaran yang dilakukan lebih ke pertama tentang digitalisasi pembelajaran. Sekarang itu pembelajaran sudah banyak yang menggunakan misalkan HP atau misalkan proyektor atau apa, itu mungkin akan saya gunakan pembelajaran ya. Kemudian mungkin selain digitalisasi pembelajaran, yang melihat kekurangan tadi ya, kekurangan dalam hal penguasaan kelas, maka saya akan berusaha memperbaiki hal untuk pelatihan pembelajaran apa. Mungkin ada lagi Pak Satu? Sudah. Nah, berdasarkan tadi tindak lanjut Pak Satu dari hasil supervisi yang sudah kita lakukan tadi, yang pertama adalah tentang digitalisasi pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai apa? Tujuannya nanti saya bisa menerapkan pembelajaran yang digital, menggunakan digital. Kan, ya. Nah, ukuran keberhasilannya ketika Pak Satu sudah melakukan pengembangan, maka ukuran keberhasilannya yang pertama adalah RPP-nya sudah menunjukkan digitalisasi pembelajaran atau belum. Yang kedua nanti pas proses pembelajarannya. Pembelajarannya berarti sudah digital atau belum? Digital atau belum gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai tadi, faktor pendukung apa saja yang dibutuhkan oleh Pak Satu? Faktor pendukung yang pertama tentunya tujuan desa, untuk sharing atau apa dari sekolah ya. Ya, kemudian mungkin ada yang lain. Selain itu mungkin bisa misalkan pendukung ini harus yang hidup atau
Ya bisa hidup, bisa mati juga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh Pak Sabtu untuk mencapai tujuan dari pengembangan ini. Jadi kalau yang itu kan dia Pak, yang BNP itu kan Ya, teman sejawat lah, nanti Ya. bisa bertukar apa namanya informasi atau yang lainnya. Nah, kemudian selain itu ada juga pendukung berupa misalkan sarana dan prasarana. layanan, mungkin ada yang lain lagi Pak Sabtu? Sudah cukup ya. Nah, waktunya ini, waktu untuk pengembangan ini, yang Misalkan ya Pak, ya mungkin ya 1 bulan atau ya, 2 bulan waktu itu dinas pelajaran yang akan datang semoga bisa sudah di awal tahun ajaran ya sekarang ya. ya. Kemudian mungkin ada lagi aktivitas pengembangan berdasarkan tindak lanjut tadi. Mungkin mengikuti apa namanya kayak pelatihan di PNM itu Pelatihan ya, PNM mandiri ya. ya, pelajaran berdiferensiasi assessment Atau perencanaan. Ini perencanaan pembelajaran ya, perencanaan ya, tentang pembuatan apa namanya modul dan lain-lain. Tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan mengikuti KMM ini Tapi sesuai dengan topiknya Pak. ya Kalau misalkan sedang mengikuti yang pelatihan tentang diferensiasi, berarti tujuannya nanti saya bisa mempraktekkan pembelajaran yang diferensiasi. dapat mempraktikkan. Ukuran keberhasilannya dari tujuan yang hendak dicapai ini tadi. Itu sama ya, dari RPT perencanaan dan nanti tinggal pelaksanaan juga. Sudah sesuai. Diferensiasi gitu ya. Iya. Pendukungnya Kalau saya kira hampir sama ya, Pak. Itu dari MTP atau bisa dari teman yang lain mungkin yang mengajar di kelas itu. ya. Bisa saya juga. Sarana juga. Ya. Kemudian waktunya Ini ya, tahun ajaran ya. Ada yang lain Pak Sagu untuk aktivitas pengembangan dari tindak lanjut supervisi kita kali ini? Cukup dua saja ya. Oke, ya. Oke. Terima kasih Pak Sagu ya. Kita sudah selesai ini untuk apa namanya catatan percakapan pasca observasi kelas ya. Di sini tadi Pak Sagu untuk sudah melakukan refleksi ya. Jadi dari refleksi yang sudah Pak Sagu sampaikan tadi, yang pertama adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi berdiferensiasi secara konten dan proses. Kemudian kelebihan dari pembelajaran yang sudah Pak Sagu lakukan itu adalah pembelajaran lebih enjoy ya, lebih enjoy karena sudah sesuai dengan minat siswa, kemudian tidak terpaku dengan satu aplikasi, jadi diberi kebebasan kepada siswa untuk menggunakan aplikasi yang diminati. Kemudian kekurangan di sini adalah tentang penguasaan kelas ya, penguasaan kelas ya. Jadi nanti Pak Sagu bisa menindaklanjuti tentang penguasaan kelas. Kemudian area pengembangan dari pembelajaran yang sudah Pak Sagu laksanakan atau yang Pak Sagu lakukan itu tentang profil pelajar Pancasila, di mana di sini 2 dimensi ya, yaitu yang pertama dimensi mandiri dan yang kedua dimensi kreatif ya. Dimensi mandiri pada kegiatan pembelajaran di sini setiap murid atau siswa mengerjakan poster secara mandiri atau sendiri-sendiri, tidak secara berkelompok ya. Kemudian dimensi kreatif di sini terlihat pada kegiatan pembelajaran adalah ketika setiap
murid membuat produk berupa poster pohon keluarga. Di sini Pak Sadu memberi kebebasan kepada murid untuk membuat ini dengan menggunakan aplikasi yang diminati oleh siswa atau murid. Kemudian model pembelajaran yang dilaksanakan atau yang dilakukan di kelas yaitu discovery learning. Di sini juga Pak Sadu sudah tuntut tahapan atau sintak dari discovery learning dan sudah sesuai dengan RPP. Kemudian rencana tindak lanjutnya dari Pak Sadu, nanti Pak Sadu akan melakukan pengembangan dalam digitalisasi pembelajaran. Yang pertama digitalisasi pembelajaran dan yang kedua adalah penguasaan kelas. Kemudian aktivitas pengembangan diri juga yaitu digitalisasi pembelajaran dengan tujuan Pak Sadu guru dapat memanfaatkan digitalisasi pembelajaran dan ukuran keberhasilannya nanti bisa dilihat dari RPP-nya sudah menunjukkan digitalisasi pembelajaran dan proses pembelajarannya pun akan sudah digitalisasi pembelajaran. Kemudian pendukungnya ada MGMB sekolah, sarana dan prasarana. Waktunya 1 bulan atau 2 bulan ke depan, artinya awal tahun ajaran sudah bisa diterapkan. Kemudian yang kedua adalah mengikuti PMM sesuai topiknya. Jadi topiknya yang pertama adalah tentang perencanaan pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Maka tujuan yang hendak dicapai, guru dapat mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Ukuran keberhasilannya RPP sudah menunjukkan berdiferensiasi, baik itu konten, proses ataupun produk. Salah satu boleh, 2 boleh, 3-tiganya juga boleh. Nah, pendukungnya yaitu MGMP sekolah diskusi dengan rekan sejawat di MGMP sekolah kemudian sarana dan prasarana. Waktunya sama yaitu awal tahun. Oke, itu terima kasih jadi atas waktunya atas waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas mudah-mudahan nanti dengan hasil dari observasi percakapan pasca observasi ini nanti bisa meningkatkan pengembangan diri terima kasih. Itu mungkin satu bisa dan lagi demikianlah percakapan pasca observasi kelas terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.